أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كما فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita masih pada pembahasan jenis-jenis khiyar yang ditetapkan di dalam syariat, di mana kita telah mengambil pada pertemuan yang lalu dua jenis khiyar, yaitu apa dan apa, Pak Agus? Khiyar majlis dan khiyar syarat. Khiyar majlis jelas bahwasanya dua orang pihak, yaitu pembeli dan penjual, ketika melakukan akad jual beli, maka selama mereka belum berpisah dari tempat melakukan akad, maka masih ada masa khiyar. Selama belum berpisah, mereka boleh membatalkan akad yang baru saja disepakati. Misalnya seorang sudah sepakat jual beli dengan harga yang telah ditetapkan. Sebelum berpisah kemudian ada telepon, ya, pihak pembeli ada telepon, ibumu sakit butuh uang, akhirnya dibatalkan. Aku tidak jadi beli karena uangku mau digunakan untuk pengobatan. Boleh. Kenapa? Karena belum berpisah. Naam. Baik. Jadi dengan sebab apapun yang penting selama belum berpisah dari majelis, masih ada yang namanya khiyar majelis. Adapun khiyar syarat, maka khiyar ini ikhwan tidak ada kecuali kedua belah pihak atau salah satunya menetapkannya. Dan biasanya ini dari pembeli, di mana pembeli mempersyaratkan, nah, khiyar tersebut, misalnya beri saya waktu 3 hari untuk pikir-pikir apakah mau betul-betul melangsungkan akad jual beli atau membatalkan. Baik. Dan apakah boleh meminta masa lebih dari 3 hari, Aba Mujahid? Minta masa khiyar lebih dari 3 hari boleh tidak? Boleh. Nah, selama pihak penjual menyetujui. Dan ini mungkin pada benda-benda akhwan yang memang bisa diketahui. Nah, bahwasanya dia itu normal kerjanya, ya, dengan jangka waktu yang lebih dari 3 hari. Nah, saya normal, kalau memang 10 hari normal, maka dia akan langsungkan, akan teruskan jual belinya. Saya. Dan pada masa sekarang terkadang hal ini langsung diberikan oleh pihak penjual dengan yang namanya istilah garansi. Dalam artian diberi garansi selama sekian, misalnya garansi tukar. Kalau sudah sehari semalam, kalau masih jangka waktu sehari semalam boleh tukar, boleh membatalkan, dikembalikan boleh. Ini terkadang langsung ditetapkan oleh sebagian penjual. Ini masuk khiyar syarat. Dan khiyar syarat ini batal dengan sebab apa, Aba Zur'ah? Khiyar syarat bisa batal, tidak berlaku dengan sebab apa?
Nah, barang tersebut sudah digunakan oleh pihak pembeli. Pembeli menggunakan barang tersebut. Baik. Pada jangka waktu khiyar kok sudah dipakai, digunakan. Nah, dengan pemakaian yang memang itu secara kebiasaan akhwan tidak mungkin dilakukan kecuali orang yang memiliki. Seperti tadi mobil masih masa khiyar tapi sudah untuk safar sampai jarak jauh ini dan itu, maka ini khiyar syaratnya batal, karena berarti dia sudah secara otomatis melangsungkan jual belinya. Baik. Yang kedua yang menjadikan khiyar syarat batal, Ilyas? Nah, barang tersebut habis, hilang atau rusak di tangan pembeli. Nah, gimana sudah dirusakkan mau dikembalikan ya tidak boleh. Nah, kalau sudah diserahkan kemudian habis atau hilang atau rusak di tangan pembeli, maka khiyar syaratnya batal. Sekarang kita masuk pada khiyar yang ketiga, khiyarul ghabn. Khiyarul ghabn dikatakan oleh Imam As-Sa'di rahimahullahu taala di sini, wa minha idza ghubina ghabnan yakhruju 'anil 'adah imma binajshin aw talaqqil jalab aw ghairihima. Di antara khiyar yang ditetapkan di antaranya yaitu khiyar ghabn apabila seseorang tertipu dalam harga suatu barang dengan dengan kadar yang keluar dari kebiasaan. Jadi ketipu harga dengan pautan yang banyak, Pak. Kalau ketipu 1.000 2.000 ini sudah biasa. Hanya kita ke pasar. Nah, terkadang kan penjual ada yang nakal memanfaatkan. Nah, ini tidak pernah ke pasar, ini paling beli sekali sudah dimahalkan saja. Nah, tidak akan jadi pelanggan, dinaikkan harganya. Nah, penaikan harga oleh pihak penjual dari harga pasaran, baik, ya kemudian pembeli ini membeli, ya ngikut saja sesuai dengan harga yang diberikan oleh penjual, ini namanya ghabn. Ya, pembeli terkecoh dengan harga yang ditetapkan oleh pihak penjual yang yang melebihi harga pasaran. Cuman kan ghabn ini tingkatannya banyak. Dalam artian ghabn tertipu tapi biasa. Nah, misalnya beli barang-barang, ya misalnya beli kangkung ketipu 1.000, masa mau protes? Nah, harganya 2.500, dijual misalnya 3.500. Ini kan ghabn, tertipu. Cuman ada secara kebiasaan setempat, ya sudahlah, tidak apa-apa. Tapi kalau suatu barang tertipu dengan nilai yang besar yang keluar dari kebiasaan, maka ini padanya khiyar yang namanya khiyarul ghabn. Perhatikan catatan kaki dulu. Al-ghabnu yutlaqu fil lughati 'ala an-naqsi wal khida'. Ghabn digunakan secara bahasa, yaitu bahasa Arab, untuk an-naqs, kekurangan, wal khida' dan penipuan. Wal murad anna al-bai'a wal mushtari khudi'a fi hadzal bai'. Maksudnya yaitu bahwasanya penjual atau pembeli dia tertipu pada jual beli ini. Faba'a binaqsin aw biziyadatin an thamani sil'atil mustahiq. Sehingga dia menjual dengan harga kurang. Ini kalau penjualnya yang tertipu. Bisa enggak penjual tertipu? Enggak. Pak Andin, kira-kira penjual bisa tertipu enggak?
bisa saja. Nah, barang bagus ini dijelek-jelekan, ini barang nggak laku, ini. Sampai sedih sudah ini nggak laku. Dibeli dengan harga murah sekali. Padahal ternyata sekarang lagi naik harga itu 2 kali lipat, 3 kali lipat misalnya. Ini tertipu. Nah, pihak penjual tertipu. Atau dalam hadis ikhwan, pada kasus seperti talakil jalab, misalnya apa? Orang-orang gunung, petani, mereka apa? Membawa barang mau dibawa ke kota. Sudah sambut di luar kota oleh para penjual. Mereka apa? Sengaja membeli di luar kota agar apa? Agar petani ini tidak tahu harga barang itu di kota. Nah, ini kan penjual tertipu. Padahal harga barang itu di kota sedang naik, ternyata dibeli di situ dengan harga sangat rendah. Ini ghaban yang menimpa penjual dengan sebab yang berupa naqas, ya, dikuranginya harga dari harga pasaran. Au bi ziyadatin an thamani sil'atil mustahiq, atau dengan adanya tambahan dari harga barang yang sepantasnya, yang haknya. Ya, haknya barang itu mahal, cuman apa? Dikurangi. Ini biasanya menimpa penjual. Tapi kalau adanya tambahan harga, ini biasanya apa? Ghabannya menimpa pembeli. Penjual pintar ngomongnya, ini barang sebenarnya barang jelek, tidak laku di pasar. Tapi karena dia bisa ngomong, nah, dengan apa? Dengan rayuan, tipuan, akhirnya harga ditetapkan 2 kali lipat, dibeli juga oleh pembeli. Nah, ini pembeli tertipu dari sisi harga. Ini namanya ghaban. Jadi ghaban bisa menimpa penjual, bisa menimpa pembeli. Qala walaysa kullu ghabnin fihi khiyar, dan tidak semua ghaban ini ada padanya khiyar. Tidak semua ketertipuan, yaitu tertipu harga, ya, kapusan harga, itu tidak semuanya ada khiyar. Taib. Cuman yang ada khiyar adalah balil ghabnu alladzi yakhruju 'anil 'adah. Tapi yang ada padanya khiyar adalah ghaban yang keluar dari kebiasaan. Kalau cuma sekedar 1.000-2.000 sudah biasa. Di pasar orang sudah lumrah karena nyari untung. Nah, selisih dari teman, dari para pedagang yang lain, keuntungan 2.000, 5.000 sesuai dengan barangnya juga misalnya. Nah, misalnya baju, dia menaikkan harga 10.000 dari yang lainnya. Ini sudah lumrah. Ghaban, tapi apa? Ghaban yang tidak keluar dari adah. Wa yuradu nama yarahu ghalibun nasi ghabnan. Ya, ghaban yang ada padanya khiyar, yaitu yang pertama, ghaban tersebut keluar dari adat kebiasaan manusia. Ini ghaban yang apa? Yang luar biasa. Kerugian luar biasa. Yang kedua, wa yarahu ghalibun nasi ghabnan, dan mayoritas manusia memandang memang itu adalah apa? Ketipu. Orang itu ketipu harganya. Nah, sawa'un kana li haqqil ba'i aw li haqqil mushtari, sama saja apakah ghaban ini menimpa pada penjual atau pada pembeli. Baik. Jadi ada 2 kriteria ghaban diakui padanya khiyar. Apabila keluar dari adah, ya, nggak lumrah, ya, rugi atau selisih harga tapi nggak lumrah. Nah, karena apa? Mungkin 2 kali lipat, 3 kali lipat. Kemudian apa? Manusia ketika tahu itu, mereka semuanya memandang ini ketipu kamu. Ya, kamu sudah ketipu. Nah, ini ghaban yang padanya khiyar. Baik. Qala wa qad dzakara al-mu'allifu surataini mimma yahsulu fihi mal ghabnu, dan Imam As-Sa'di rahimahullahu taala telah menyebutkan 2 bentuk, ya, 2 bentuk dalam proses jual beli yang terjadi padanya ghaban.
dan berlaku khiyar padanya. Wahuma yaitu an-najshu, an-najsh. Setelah kita lewati an-najsh, kawan. An-najsh ini banyak biasanya terjadi di pasar-pasar. Nah, dari para pedagang yang tidak jujur. Nah, yaitu misalnya seorang jualan barang mengatakan ini, nah, harganya 100.000. Taib kemudian mengatakan sebenarnya harganya 50.000, dihargai 100.000. Ditawar, kemudian mengatakan ini sudah ditawar oleh orang 90.000, saya tidak kasih. Padahal tidak ada yang nawar, belum ada yang nawar 90.000. Tapi untuk menipu pembeli ini, nah, dia katakan, nah, ditawar 90.000, saya belum saya kasih, Pak. Nah, akhirnya apa? Dibayarlah 100.000, sehingga tertipu. Harusnya 50.000, dia belinya harga 100.000. Ini najis namanya, najis. Dan bentuk-bentuk najis telah kita lewati dulu. Terkadang juga najis itu dengan apa? Adanya pihak ketiga. Nah, adanya pihak ketiga, yaitu pihak ketiga yang datang, nah, mengatakan mau membeli dengan harga sekian-sekian. Padahal sebenarnya dia tidak mau membeli, cuman ingin nipu pembeli ini agar apa? Dia, nah, menaikkan harganya demi mendapatkan barang tersebut. Ini biasanya terjadi pada lelang. Jual beli lelang biasanya ya, ada apa? Ada mafia di situ untuk menipu orang-orang, nah, yang apa? Yang ikut lelang, padahal mereka semuanya apa? Satu kelompok. Najis. Jadi ketipu ini menimpa siapa? Menimpa pembeli. Talaqi rukban. Talaqi rukban telah kita lewati juga, yaitu di mana, nah, pedagang kota mereka menyambut datangnya para petani-petani dari kampung, dari pegunungan dengan barang mereka di luar kota. Agar apa? Petani-petani tersebut tidak mengetahui harga yang sedang berlaku di kota. Hanya ketipu, dibeli dengan murah ya ikut saja. Katakan ini harganya lagi anjlok, ya ini harganya, nah, lagi murah banget, padahal di kota sedang naik. Ini talaqi rukban. Wal ghabnu yakunu fihi 'alal bai', dan ghabn pada talaqi rukban menimpa penjual. Wa yadhkurul fuqaha'u suratan thalithatan lil ghabni wa huwa ma yusamma al-mustarsal. Dan para fuqaha menyebut bentuk yang ketiga untuk ghabn yang dinamakan dengan apa? Mustarsal. Baik. Apa mustarsal ini? Dikatakan wa huwa man yajhalu qimata sil'ah wa la yuhsinul mumakasah min bai'in aw mushtarin. Mustarsal yaitu siapa saja yang tidak tahu harga barang dan tidak bisa nawar. Baik, barang itu tidak tahu dia harga pasaran, harga sebenarnya ini berapa, tidak tahu. Harga lumrahnya tidak tahu, dan dia juga apa? Tidak bisa nawar. Ini namanya mustarsal, ya. Seorang yang apa? Yang keseret, ya, ngikut sama apa? Ucapan penjual. Nah, orang seperti ini, akhwan, yang bisa nawar, nggak tahu harga barang, karena umurnya atau karena memang apa? Kurang tayyib dari sisi akalnya, kurang kecerdasannya. Atau orang yang nggak pernah memang masuk ke pasar, jika dia masuk pasar, nah, tengok-tengok, sudah dimanfaatkan oleh apa? Oleh para pedagang. Maka orang seperti ini falahul khiyaru idza gubin. Maka dia memiliki hak khiyar apabila ya tertipu harga. Baik. Wa dalilu khiyaril ghabni hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an, la talaqqal jalab faman talaqahu fashtara minhu
fa idza ata sayyiduhu suqa fa huwa bil khiyar, akhrajahu Muslim. Ini dalil khiyar ghaban, yaitu hadis Abi Hurairah yang marfu'. Nabi SAW mengatakan la talaqaul jalab, jangan kalian sambut para petani-petani yang mau menjual barang-barang hasil pertanian mereka di tempat-tempat mereka, dalam artian sebelum mereka masuk ke kota atau dekat dengan pasar. Nah, siapa saja yang membeli seperti itu, kemudian pemilik barang sampai di pasar kok tahu harganya ternyata sangat jauh bedanya dengan apa yang diberikan oleh pembeli yang datang tadi, maka dia memiliki khiyar untuk membatalkannya. Baik, biasanya para pengepul itu mereka datangi para petani-petani ini yang nggak tahu harga, misalnya para petani nggak tahu harga, dimanfaatkan kebodohannya, diberitahu ini harga lagi jatuh, padahal saat itu di pasaran sedang naik. Ini namanya ghaban. Nah, ketika dia di pasar bengong, saya dibeli harga murah sekali, padahal di pasar sekilonya sekian-sekian, mahal. Nah, dia boleh saat itu menghubungi lagi orang yang membeli tadi. Ya, pengepul tadi dihubungi, saya mau batalkan jual belinya. Kenapa? Karena kamu nipu saya. Nah, harganya sebenarnya sekian-sekian. Tayyib ghaban, terjadi apa? Ghaban, dia ketipu harga. Ini khiyar ghaban. Cuman tadi syaratnya ketipunya dengan apa? Dengan jumlah yang keluar dari adah. Nah, yaitu ketipu yang lumayan banyak. Memang apa? Lumayan banyak, tidak bisa ditoleransi. Kemudian syarat yang kedua, yaitu manusia memang ketika diceritakan mereka akan mengatakan kamu ketipu, kamu sudah tertimpa ghaban. Baik. Nah, khiyar ghaban ini ikhwan. Baik, tadi kalau untuk dhabatnya bukan mustarsal, afwan. Tapi di sini diberi dhabat mustarsil. Ghabnul mustarsil. Datang dalam hal ini hadis ghabnul mustarsili riba. Cuman hadisnya dhaif. Dengan dhabat al-mustarsil, yaitu orang yang tidak tahu harga dan tidak bisa tidak bisa tawar menawar, kemudian ketipu harga ketika dia membeli di pasar. Baik. Dari sini kita ketahui ya kawan, bahwasanya ketika kita melakukan jual beli, berupaya untuk mencari, boleh memang seorang penjual mencari laba, mencari untung boleh. Cuman dengan apa? Keuntungan yang lumrah dan tidak sampai merugikan pihak pembeli. Kenapa? Karena kita mencari untung kan harus melihat nilai barang. Ya, barangnya segitu, untungnya sekian, sudah lumrahnya. Para penjual mencari untung. Tapi ketika seorang mencari untung sampai tingkatan ketika kita membeli pun kita merasa aku ketipu ini barangnya. Nah, ini tidak benar cara cari untung yang seperti itu. Mencari keuntungan hendaknya dengan keuntungan yang secara adah itu lumrah, ya. Yang orang ketika membelinya tidak menganggap dirinya ketipu, ya. Tapi ketika kita sendiri membeli barang itu dengan harga seperti itu, kalau kita menganggap diri kita ketipu, maka jangan sampai juga kita menjual barang kepada orang dengan seperti itu. Nah, ini prinsip dalam muamalah untuk barokah dalam jual beli kita. Baik.
Kenapa? Karena kullu muslim 'alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa 'irduh. Setiap muslim atas muslim yang lain haram darah, harta dan kehormatannya. Dan seorang yang ketipu harta berarti kita apa? Kita sebenarnya mengambil harta dia tanpa keridhaan. Kenapa? Karena kalau tahu dia ketipu, dia enggak akan ridho. Makanya caranya ketika kita ragu, akhwan, ayat tadi yang diceritakan ketika kita beli barang bagus sebenarnya harganya lumayan mahal, tapi kok di situ murah sekali. Kita ingin membelinya tentunya. Namanya pembeli kan pingin dapat harga sairah, ya kan? Sair murah, bagus, murah. Jaib. Nah, ketika ketemu seperti ini berebut. Cuman ketika kita ragu, ya, klarifikasi saja sehingga tenang. Nah, sehingga tenang. Memang kadang kita dapat barang bagus tapi malah nggak tenang, kawan. Harganya ini sebenarnya betul tidak harga ini? Nah, makanya caranya tanya lagi. Ini memang harganya sekian. Nah, tidak salah untuk memastikan. Ketika diiyakan oleh pihak penjual, maka berarti tidak ada ghaban padanya. Baik, wallahu taala alam. Wallahu taala alam. Ini khiyar yang ketiga, khiyarul ghaban. Walhamdulillah.